setiap individu yang berakal sehat memiliki sifat apa yang dimaksud dengan altruisme. Altruisme yaitu adalah keinginan berbuat baik bagi sesama tanpa pamrih. Dokternya cepet loh ini datangnya. Ibu Eko Retnawati. Usia senja tidak menjadi hambatan untuk berbuat baik. Inilah Dokter Mangku Sitepu. Di usia yang memasuki 85 tahun, kerinduannya menolong sesama tak pernah sirna. Apa yang dilakukan Dokter Mangku berawal pada 1963. Kala itu ia diminta pertolongan oleh tetangganya saat masih di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sitepu yang merupakan dokter hewan memberanikan diri untuk menyembuhkan tetangganya. Tapi saya sebagai dokter hewan loh ya, itu orang-orang kampung saya sama petani sana datang ke tempat saya berobat. Saya dokter hewan loh. Dokter hewan waktu itu berobat sama saya. Semua itu datang kepada saya. Dan ternyata sembuh. Karena apa? Karena di sana itu tidak ada dokter. Cuma satu orang dokter seluas itu dengan penduduk 430.000 orang. Tadi obati, jadi kalau kondisinya nyampe sini. Kondisi itulah yang kemudian membuat Dokter Mangku memenuhi permintaan calon pasien. Selain itu, wawasannya tentang obat-obatan membuatnya yakin akan keputusannya mengobati manusia. Saya dokter hewan, nggak apa-apa dok. Obati saya kasih. Karena obat hewan, obat manusia sama. Nggak ada bedanya. Saya pernah tinggal di Denmark. Saya sebagai dokter hewan di sana. Tapi saya bekerja di bukan poliklinik, laboratorium obat-obatan. Semua obat manusia sebelum dipakai di manusia mesti dicoba dulu di hewan. Agar punya kompetensi mengobati manusia, Dokter Mangku memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Usai merampungkan pendidikan pada tahun 1978, Dokter Mangku kembali mendapatkan gelar dokter. Kemudian pada tahun 1992, Dokter Mangku pensiun dari Ikatan Dinas sebagai dokter hewan. Selama itu, dirinya tidak pernah membuka praktik dokter umum di luar. Dirinya praktik hanya di rumah jika ada yang ingin berobat dengannya tanpa meminta imbalan sepeser pun. Hingga masa tuanya, Dokter Mangku terus menebar kebaikan. Nggak terasa, kalau aktivitas dia nggak terasa lagi. Kalau bangun tidur banget, baru panas banget. Dengan keahliannya sebagai dokter, dirinya sebisa mungkin mengobati pasien yang sakit agar kembali pulih. Apanya tuh gula? Ini banget ya, terharu maksudnya gitu. Kok setua ini masih mau praktek, masih mau melayani gitu, masih ya baguslah mau bikin pasien ini jadi sehat. Obat itu hanya membantu kekuatan tubuh. Itu makanya kami di sini mengobati itu dengan cara itu. Dari cara Paracelsus ini. Kita mengobati itu udah psikis.
Klinik Pratama Bakti Sosial Kesehatan Cabang Santo Tarsisius berdiri sejak 2003. Beralamat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menjadi klinik yang membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Bersama dengan dokter lainnya, Dokter Mangku ingin menyumbangkan tenaga untuk membantu sesama. Kemudian kami dokter juga tidak dibayar. Dan semua itu gratis, semua tidak dibayar. Itu sampai tahun 2001 itu tidak dibayar. Gratis semua, tidak dibayar. Jadi mereka dapat semua itu gratis tanpa bayar. Kebaikan yang dilakukan Dokter Mangku mendapatkan respons. Masyarakat ikut berpartisipasi dengan memberikan fasilitas untuk klinik kesehatan. Mulai dari bangunan fisik klinik, obat-obatan, serta peralatan kesehatan merupakan hasil partisipasi sukarelawan. Tidak selamanya kebaikan yang diberikan mendapat respon positif. Ada pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, namun obat yang didapatkan justru dijual kepada orang lain. Kejadian itulah yang membuat klinik ini akhirnya membebankan biaya kepada pasien yang datang. Namun dengan biaya yang terjangkau. Banyak pasien pamannya itu terjadi pada tahun 2000 berapa itu ya. Jadi begitu banyak kita kasih obat pada mereka yang menderita datang ke Balai Pengobatan Bakti Sosial ya. Di sini loh ini sudah ya. Tahu obat itu dijual. Obat itu dijual. Saya tahunya dari Pak Gunawan. Pak Gunawan ini kan memang tahu dia cari obat-obat di mana-mana. Pak Mangku, itu obat kok bisa jatuh ke sana? Nah, mulai saat itulah kita tetapkan 2.500 itu. Tadinya gratis semua. Tahun berganti, akhirnya biaya pendaftaran pasien disesuaikan. Untuk pasien baru dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp15.000. Sementara untuk pasien lama dikenakan biaya lebih murah, yakni Rp10.000. Dengan biaya yang dibebankan, pasien sudah mendapatkan pelayanan kesehatan disertai dengan obat-obatan. Dausri, salah satu pasien yang sudah berobat selama 6 tahun. Keputusannya untuk datang kembali ke tempat ini lantaran merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Biasanya, Dausri memiliki keluhan pegal-pegal, lelah, dan alergi. Beberapa kali ditangani oleh Dokter Mangku. Dausri merasa penanganannya sangat baik. Orangnya nggak nakut-nakutin. Orangnya ramah sih, juga orangnya diem. Jadi terus mukanya juga nggak nakutin sama orang. Dia masih percaya sih, masih bener sih tuh periksanya, nggak salah. Ngasihnya obat juga nggak salah sih. Jadi obatnya diminum juga enak. Pengalaman lain dijalani Murini, seorang pasien yang baru pertama kali diperiksa Dokter Mangku. Bagi Murini, Dokter Mangku melayani dan menangani dirinya dengan sangat teliti. Periksanya di kaki. Emang yang keluhannya cuma kaki kan. Sama ini sih dada katanya nggak apa-apa, maksudnya kan bagus katanya kan. Cuman kaki aja keluhannya nih sakit, lutut. Lumayan lama sih ya, soalnya kan ditanya dulu yang sakit mana, yang sakit kaki satu apa dua-duanya saya sakit. Pokoknya ya periksaannya cuma enak sih, maksudnya nggak ini, maksudnya kan orangnya juga baik dokternya kan.
Selain memberikan pengobatan, dokter Mangku dan dokter lainnya juga memberikan penyembuhan psikis pasien. Pelayanan itu diberikan lantaran pengobatan psikis membuat penyembuhan pasien bisa menjadi lebih cepat. Kami di Poliklinik Gigi maupun di Poliklinik Umum ini, kita membuat praktek kita, itu namanya praktek berperi kemanusiaan. Apa itu prakteknya? Pasien baru itu paling tidak loh ya, itu 15 sampai 20 menit satu orang. Obat itu hanya membantu kekuatan tubuh. Itu makanya kami di sini mengobati itu dengan cara itu. Dari cara Paracelsus ini. Kita mengobati itu udah psikis. Sementara dokter Mangku yang membantu orang lain dengan kemampuan mengobati, Nova Widiatmoko membantu orang lain dengan membelah jalanan ibu kota yang sesak oleh kendaraan agar ambulans dapat melintas. Udah pernah. Di dalam grup itu kita saling berkoordinasi atau saling menginformasikan, barangkali di mana rekan-rekan mendapatkan unit ambulans terjebak macet, kita bisa segera membantu ambulans tersebut supaya cepat sampai di rumah sakit tujuan. Kondisi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya tak pernah bisa diprediksi. Kemacetan selalu menjadi hal yang sulit dihindari. Hal ini menjadi masalah bagi perjalanan ambulans yang harus segera tiba secepatnya. Peraturan untuk perjalanan ambulans di jalan raya sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 134 disebutkan, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Ambulans menjadi urutan kedua setelah kendaraan pemadam kebakaran. Kenyataannya, ambulans di jalan raya seringkali sulit mendapat prioritas. Entah itu karena kurangnya kesadaran masyarakat hingga keadaan yang tidak memungkinkan. Kondisi ini membuat Nova Widiatmoko mencetuskan Indonesia Escorting Ambulance atau IEA, organisasi pengawal ambulans di jalan raya. Ia menginisiasi kelompok ini untuk pertama kali pada Maret 2017. Mulanya hanya berawal dari sebuah grup media sosial Facebook. Niat awalnya, ia ingin mengumpulkan orang-orang yang memiliki misi kemanusiaan agar bisa membantu perjalanan ambulans di jalan raya. Saya mencoba untuk menulis sebuah artikel pendek di media sosial Facebook, yang mana pada saat itu saya berniat membuat sebuah grup WhatsApp dengan nama Indonesia Escorting Ambulance, di mana isinya adalah para biker, anak-anak motor ataupun masyarakat pada umumnya yang hatinya suka tergugah untuk membantu ambulans ketika membawa pasien terjebak macet di jalanan. Di dalam grup itu kita saling berkoordinasi atau saling menginformasikan, barangkali di mana rekan-rekan mendapatkan unit ambulans terjebak macet, kita bisa segera membantu ambulans tersebut supaya cepat sampai di rumah sakit tujuan. Kini,
anggota organisasi ini sudah hampir 2.000 orang. Mereka tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali. Ribuan anggota IEA menebarkan manfaat di setiap wilayah mereka. Membuka jalan bagi ambulans agar pasien tiba di tempat tujuan tepat waktu. Hadirnya organisasi ini melatih masyarakat tanggap dan peduli pada perjalanan ambulans. Nova dan pengurus lain pun hadir untuk memastikan organisasi ini menjalankan misinya dengan baik. Dulu istilahnya belum ada struktur kepengurusan gitu ya, jadi semua yang tergabung itu ya sama-sama gitu. Karena dulu kan belum berpikir untuk menjadikan IEA ini suatu organisasi gitu. Istilahnya kalau bahasa anak motornya itu suatu komunitas, satu klub gitu lah. Dulu kan istilahnya ajang buat silaturahmi aja gitu kan. Tapi lama-kelamaan istilahnya teman-teman yang berminat itu lumayan banyak gitu kan. IEA punya program yang istilahnya jangka panjang itu pelatihan untuk bantuan hidup dasar. Jadi kalau misalnya kita nemuin kecelakaan di jalan, kita bisa bantu evakuasi. Indonesia Escorting Ambulance menyadari betapa pentingnya menjunjung prinsip-prinsip kemanusiaan, tak terkecuali di jalan raya. Sebagai organisasi, IEA pun ingin melebarkan sayap pengabdiannya dengan membantu korban kecelakaan darurat. Anggota diwajibkan memiliki bekal pertolongan pertama dan bantuan hidup dasar, agar sigap dan tanggap saat menemukan kecelakaan lalu lintas secara tidak sengaja. Pengennya semua kegiatan yang bersifat kemanusiaan itu kita pengen jalani gitu. Kayak misalnya kita lagi di jalan ketemu sama orang yang kesusahan, kita bantu. Contohnya kayak gini, di jalan kita ketemu kecelakaan, kita coba bantu evakuasi korban dulu. Nah, makanya di sini IEA punya program yang istilah jangka panjang itu pelatihan untuk BHD namanya, bantuan hidup dasar. Jadi kalau misalnya kita nemuin kecelakaan di jalan, kita bisa bantu evakuasi sambil menunggu kalau misalnya terlalu parah, biasanya kan suka panggil ambulans tuh. Kalau di Jakarta kan ada ambulan gratis tuh, AGD namanya, ambulan gawat darurat. Jadi sebelum ambulan itu datang, kita coba evakuasi dulu gitu. Tak hanya itu, pengerahan anggota saat bencana terjadi juga menjadi fokus organisasi dalam mengabdi. Mereka siap turun ke medan bencana, mengerahkan waktu dan tenaga demi mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Karena ini organisasi, kita punya beberapa program, kita punya rencana ke depan untuk berkembangnya organisasi ini dan juga untuk pengabdian kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kegiatan rescue-nya, yaitu kita hadir dalam kebencanaan, misal kebakaran, tanah longsor, gempa bumi. Kita sampai dengan detik ini kita terus berupaya untuk menerjunkan anggota-anggota kita ke lokasi-lokasi bencana. Setiap melaksanakan tugas pengawalan ambulans, anggota harus memposisikan diri sebagai keluarga pasien yang berada di ambulans. Pengurus ingin prinsip tersebut bisa terus menuntun setiap anggota IEA ketika bertugas di lapangan. Kalau istilahnya kita itu bukan istilah kita sih.
mereka bilang itu gagal dalam bertugas. Dalam artian saat kita membantu ambulan yang membawa pasien yang benar-benar kritis ataupun darurat, dan ya sangat disesalkan karena kesadaran pengendara di jalan itu kurang peka. Jadi ya pasien yang ada di ambulan itu nggak terselamatkan. Dalam artian ya meninggal di jalan, nggak sampai di rumah sakit. Padahal itu juga kita sudah semaksimal mungkin. Di situ ada rasa duka yang amat juga buat kita, walaupun itu bukan keluarga kita, tapi kita coba membantu itu ya udah kita anggap kayak keluarga sendiri gitu. Walaupun itu kita orang nggak kenal, ya kita anggap itu sebagai keluarga kita gitu. Kita coba memposisikan itu yang ada di dalam ambulan itu keluarga kita gitu. Pengawalan yang dilakukan tidak dimaknai sebagai sekedar tugas di lapangan. Tugas ini dimaknai lebih dalam sebagai kegiatan mencari amal. Ya mungkin kita dari pengawalan ambulan gitu kan, kita emang nggak pernah meminta ataupun menerima imbalan gitu. Tapi seenggaknya dari situ kita coba menabung. Istilahnya menabung itu kita coba menabung pahala untuk di akhirat nanti gitu. Walaupun istilahnya kita paling nggak kita bisa berguna buat masyarakat dan istilahnya punya tabungan untuk di akhirat nanti gitu, Mbak. Keberadaan Indonesia Escorting Ambulans tak lantas diterima begitu saja. Mereka sempat menghadapi respons tak menyenangkan dari pengguna jalan lainnya. Namun, IEA tidak menyerah dan berhenti. Mereka tetap menerapkan pengawalan dengan sopan dan berkoordinasi dengan petugas di jalan raya. Imbauan pun senantiasa digaungkan agar perjalanan ambulans di jalan raya bisa diprioritaskan. Sebenarnya kalau waktu di awal-awal adanya ya itu kadang mereka yang pengendara-pengendara yang kurang peka akan ada ambulan itu kadang mereka suka suka marah-marah gitu, ngerasa nggak terima kita coba minta pinggirkan kendaraan buat laju ambulan gitu. Kadang mereka mikir, lu siapa, ngapain lu ngawal ambulan ya? Cuman ya di situ kita coba sabar aja kan, namanya kita berbuat baik pasti ada aja halangannya kan. Tuh, itu lama garuk jadinya kan lecet. Ya. Dr. Mangku dan Nova Widiatmoko beserta relawan di organisasinya memilih hidup di jalan kemanusiaan. Dengan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, menjadi cara bagi mereka menjawab kerinduan untuk menolong sesama manusia.